Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rizka Guswinita Pratiwi SPD. Saya akan mengajarkan gambar teknik otomotif 10 TKR. Dan ini biodata diri saya. Dicantumkan nomor HP saya yaitu 0896 2975 7780. Dan alamat email saya yaitu rizat.sis114@gmail.com. Hari ini saya akan membahas materi tentang peralatan perlengkapan gambar teknik. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan materi gambar teknik, yang ketiga pembahasan materi fungsi gambar teknik, yang keempat pembahasan materi peralatan gambar, dan yang terakhir ada penugasan. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memahami peralatan kelengkapan gambar teknik. Pengenalan gambar teknik. Gambar merupakan sebuah alat untuk menyatakan maksud, terutama bagi orang-orang teknik. Oleh karena itu, gambar sering juga disebut sebagai bahasa teknik. Sebagai bahasa teknik, diharapkan sebuah gambar dapat meneruskan keterangan-keterangan secara tepat dan juga objektif. Dalam bidang otomotif, gambar proyeksi, gambar potongan sering digunakan untuk menunjukkan bentuk dan nama komponen bagian luar, menunjukkan bentuk dan nama komponen bagian dalam, serta membantu menjelaskan prinsip-prinsip kerja mesin. Simbol-simbol, kode-kode, dan diagram kerja atau rangkaian sistem kelistrikan juga digunakan pada bidang otomotif. Bahkan pada mobil-mobil baru selalu disertakan buku manual atau manual books yang berisi gambar-gambar dan keterangan tentang mobil tersebut. Petunjukan gambar-gambar dalam buku manual dapat mempermudah para mekanik dan pemilik kendaraan untuk memelihara atau servis serta memperbaiki kendaraan. Gambar teknik mempunyai beberapa fungsi, yaitu 1. Menyampaikan informasi. Gambar mempunyai tugas menyampaikan maksud dari perancang dengan tepat kepada pihak lain, misalnya perencanaan proses, pembuatan, pemeriksaan, dan perakitan produk atau komponen. Apabila kita mengamati proses pembuatan produk atau komponen mesin, selalu kita temukan gambar. Gambar tersebut digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan bentuk dan ukuran-ukuran produk atau komponen mesin yang akan dibuat. Simbol-simbol kode-kode dalam bentuk diagram rangkaian kelistrikan digunakan untuk menyampaikan informasi tentang komponen-komponen kelistrikan, jalur-jalur pengawatan, dan sebagainya. Apabila rangkaian kelistrikan digambar dengan gambar aslinya, maka ilustrasi akan menjadi rumit dan juga sulit untuk dimengerti. 2. Pengawetan dan penyimpanan. Gambar merupakan data teknis yang tepat. Teknologi dari suatu perusahaan dipadatkan dan dikumpulkan pada gambar. Oleh karena itu, gambar bukan saja diawetkan untuk mensuplai bagian-bagian produk untuk perbaikan, tetapi gambar-gambar digunakan sebagai bahan informasi
untuk perencanaan baru di kemudian hari. Untuk ini diperlukan cara menyampaikan, cara menyimpan, kodifikasi, nomor urut, gambar, dan sebagainya. 3. Penuangan gagasan dan pengembangan. Gagasan-gagasan baru untuk pengembangan pada awalnya masih berupa konsep abstrak yang terlintas dalam pikiran. Konsep abstrak tersebut kemudian dimaksudkan dalam bentuk gambar sketsa. Kemudian gambar sketsa diteliti, dievaluasi secara berulang-ulang sehingga didapatkan gambar-gambar baru yang sempurna. Demikian, gambar tidak hanya melukiskan gambar, tetapi berfungsi juga sebagai peningkat daya berpikir sekaligus untuk penuangan gagasan-gagasan baru untuk pengembangan. Pengenalan peralatan gambar. Anak-anak, di sini kalian wajib mempunyai peralatan gambar teknik. Peralatan gambar teknik yang biasa kita gunakan dalam menggambar yaitu satu kertas gambar standar dengan ukurannya. Di sini kita pakai kertas gambar A4 dengan ukuran 297 dikali 210 mm dengan sisi kiri 20 mm dan sisi kanan 5 mm. Lalu yang kedua ada pensil. Pensil yang kita gunakan itu pensil 2B. Yang ketiga itu ada jangka. Jangka yang kita gunakan itu jangka berukuran kecil yang dapat membuat ukuran lingkaran 5-50 mm. Lalu yang keempat ada macam-macam mistar atau bisa disebut juga penggaris. Kita menggunakan penggaris ukuran 30 cm dan juga 2 mistar segitiga, yaitu mistar sama sisi dan juga mistar siku-siku. Yang kelima ada macam-macam mol atau sablon. Mol yang kita gunakan itu mol huruf, mol busur, mol lingkaran, dan juga mol khusus. Mol khusus ini mol tanda-tanda khusus ya. Yang keenam itu ada busur derajat. Nah, yang ketujuh ada penghapus dan pelindung penghapus. Ini penghapus dan pelindung penghapus bebas pakainya. Yang kedelapan ada papan gambar atau meja gambar. Dan yang terakhir ada mesin gambar. Sekian materi hari ini yang Ibu berikan. Jika ada pertanyaan, tolong tulis di kolom komentar. Jika tidak ada, kalian kerjakan tugas mandiri yang Ibu berikan. Kerjakan di buku kalian masing-masing, sertakan nama, kelas, dan juga foto pada saat kalian mengerjakan. Lalu, foto juga hasil jawaban kalian yang di buku. Ibu tunggu di classroom sampai dengan pukul 5 sore hari ini. Paling lambat pukul 5 sore. Jangan lupa ya, segera kirimkan tugas kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.